Gereja TBS Indonesia, puji nama Tuhan Yesus, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah di tempat ini. Dan mari bersama-sama sebelum kita mulai ibadah kita pada siang hari ini, bersama-sama kita mau teduhkan hati sejenak, kita mau tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk damai sejahtera yang Engkau limpahkan di tengah-tengah setiap kami. Bersyukur Tuhan Yesus untuk segala-galanya yang sudah Tuhan perbuat di dalam setiap kehidupan kami, untuk semua yang sudah Tuhan tetapkan baik adanya di dalam setiap kehidupan kami. Baik itu suka maupun duka, kami percaya semuanya membawa kebaikan bagi setiap kami. Dan kami percaya semuanya juga membawa kemuliaan bagi Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada hari ini, kami tahu Tuhan Yesus bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kemampuan yang kami miliki, bukan karena kuat gagahnya setiap kami Tuhan Yesus. Namun kami percaya Tuhan Yesus, kami ada hari ini semuanya karena kasih Tuhan begitu besar bagi setiap kami. Semua karena anugerah, karena kesempatan yang Tuhan beri kepada setiap kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati setiap ibadah kami. Kami percaya ibadah kami bukanlah ibadah yang sia-sia, karena kami menyembah Tuhan Yesus, kami Raja di atas segala Raja, Allah yang hidup, Allah yang bangkit bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, jamah dan lawat setiap kami. Tuhan yang sembuhkan yang sakit, yang terbelenggu Tuhan yang bebaskan, yang punya beban masalah, Tuhan yang berikan jalan keluar yang pasti bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Setiap hidup kami adalah milik kepunyaan-Mu. Setiap hati kami, tubuh, roh, jiwa kami adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus. Kami persembahkan hanya kepada Raja di atas segala Raja. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk datang bawa korban syukur kami, menyembah kepada Raja kami yang benar, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari umat Tuhan yang percaya, yang siap untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan Yesus. Sama-sama dengan bangga kita mau katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita mau pejamkan kedua mata kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita naikkan ucapan syukur kita bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Katakan kemuliaan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama naikkan ucapan syukur kita. Katakan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama
Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Engkau, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, oh, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sama-sama sekali lagi, mari tinggikan nama Yesus. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Katakan kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari segenap jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan, oh, mengatasi
Terima kasih Bapa. Hanya Engkau yang layak dipuji dan dimuliakan. Segala kemuliaan hanya bagi Raja yang mulia. Dia memerintah di bumi dan di sorga sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian kami Yesus, hormat syukur kami selama-lamanya. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Sekali lagi sama-sama katakan selama-lamanya. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa. Akhirnya segala pujian, hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepada Allah kami yang hidup, Allah kami yang bangkit bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk bersuka cita lebih lagi bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi bagi Tuhan Yesus pada siang hari ini. Kita boleh salam kiri kanan kita katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita bersama-sama di Merias. Kita mengucap syukur memuji Tuhan pada siang hari ini. Come on. Yang bersyukur buat Tuhan Yesus, tepuk tangan sama-sama kepala kita buat Tuhan. Ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti engkaulah yang bersuka cita bersama-sama dalam Yesus. Come on. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita
Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan sampai hari ini bagi setiap kita. Come on. 1, 2, 3, go. Yang bersuka cita bersama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Kita bersuka. Oh, di dalam Tuhan. Semua bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Lebih lagi bersama-sama buat Tuhan Yesus hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Kami bersuka cita buat kebaikan Tuhan Yesus di dalam Tuhan, di dalam Tuhan yang diberkati sama-sama. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Yang terima kebaikan Tuhan sampai hari ini bersama-sama di atas suara kita bagi Tuhan. Come on. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Come on, lebih lagi sama-sama. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Sekarang bersuka, sekarang sekarang bersuka, bersuka Haleluya. Kita berikan tepuk tangan paling luar biasa bagi Tuhan Yesus kita pada siang hari ini. Puji nama Tuhan. Boleh kembali silakan duduk setiap jemaat dikasihi Tuhan pada siang hari ini. Kita mengucap syukur pada siang hari bersama-sama kita telah memuji dan menyembah nama Tuhan. Terlebih dahulu bersama-sama kita mau saksikan itu video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Sakit hati atau kepahitan akan menghambat berkat dan perkembangan kepribadian kita sehingga menjadi tembok yang menghalangi pembaruan. Amarah atau pahit hati adalah biang dari kekacauan
bila kita tetap memeliharanya. Allah betapa mau memberitahu kepada kita, juga mencontohkan, mengajar kepada kita bahwa dalam hidup harus mengampuni. Sebagaimana Bapa di dalam Tuhan Yesus telah mengampuni kita. Apa yang harus kita lakukan untuk menghilangkan akar kepahitan? Tidak atau jangan memberi peluang untuk sakit hati. Mari kita melatih diri untuk tidak membiarkan sakit hati diam di dalam diri kita, sebab dapat mengubah kasih kita menjadi amarah dan benci, juga menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Kita membangun kemampuan diri untuk mengampuni. Membangun kemampuan mengampuni tidak dapat dilakukan dengan kekuatan sendiri. Kita harus masuk dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, kemudian segera keluar dari kepahitan. Kemampuan untuk dapat keluar dari kepahitan adalah harus diawali dengan berdoa yang bermuara kepada kemampuan untuk mempunyai perasaan damai dan sejahtera yang berasal dari Bapa di dalam Yesus, dan senantiasa melihat ke depan atau ke masa depan. Masa depan orang percaya adalah hal yang penuh antusias yang sudah disediakan Tuhan. Dengan penuh harapan, maka fokuskan diri kita untuk melihat janjinya. Buang sakit hati dan kesalahan orang lain. Baik, puji nama Tuhan. Video lengkap khotbah Gembala Sidang terkasih Bapak Ibu Jemaat dapat saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Berikutnya saya akan bacakan suara gembala pada minggu ini dengan judul yang dibutuhkan untuk mengerti kehendak Tuhan. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan celaka, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Ekonomi kami dipulihkan dan tidak resesi. Bebas dari segala kutuk penyakit, bebas dari penderitaan. Hidup di bumi seperti di surga. Beri rumah di bumi, rumah di sorga. Siapapun yang belum bekerja, Tuhan beri pekerjaan. Anak-anak yang ujian diberkati, pandai, cerdas, dan lulus ujian. Doa kami agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang akan diundang pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, yang dibutuhkan untuk mengerti kehendak Tuhan. Kebanyakan orang suka bertindak atau melakukan sesuatu tanpa berpikir. Mereka melakukan segala sesuatu atas dasar keinginan hati saja. Padahal Alkitab mengajar dalam melakukan segala sesuatu, dalam berpikir, bertindak, dan berkata-kata, hendaknya kita melakukannya sesuai kehendak Tuhan. Lalu apa yang dibutuhkan untuk kita mengerti kehendak Tuhan? Yang pertama, berikan hati kita untuk mau diajar. Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 dan Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Sikap hati yang mau diajar dimulai dari pertobatan dan belajar firman Tuhan, yaitu merenungkan dan melakukannya. Dengan belajar firman Tuhan dan merenungkannya selalu serta melakukan firman Tuhan, maka akan terjadi perubahan dalam hidup kita dan berkat Tuhan akan menyertai kita. Mari kita belajar tentang Tuhan Yesus, bersama Tuhan Yesus dan dari Tuhan Yesus, serta mengingat semua kebenaran adalah kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, selalu minta hikmat Tuhan. Mazmur pasal 111 ayat 10, Amsal pasal 9 ayat 10, dan Ayub pasal 28 ayat yang ke-28. Agar kita mengalami keberhasilan, hidup bahagia dan kecukupan seperti rencana Tuhan, maka kita membutuhkan hikmat Tuhan. Waktu manusia mempunyai hikmat Tuhan dalam mengelola keuangan, menjaga kesehatan, baik hati dengan sesama, dan bekerja dengan baik, maka hidupnya akan berhasil dan bahagia. Jadi setiap kita harus selalu minta hikmat Tuhan. Dan yang ketiga, selalu taat dan setia kepada Tuhan. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-25 dan Amsal pasal 3 ayat yang ke-5. Ketaatan adalah satu kata yang mudah kita ucapkan, tetapi sulit untuk kita lakukan. Karena kita dihalangi oleh pikiran kita sendiri dengan segala argumentasi untuk menolak kebenaran firman Tuhan yang harusnya kita lakukan. Ketaatan yang tanpa henti adalah ketaatan yang dilakukan secara terus-menerus, tanpa memilih mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak dilakukan. Ketaatan dilakukan dengan penyangkalan diri dan harga yang harus dibayar. Dimulai dari hal-hal kecil setiap harinya. Ketaatan adalah bukti kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Jadi pelaku daripada firman-Mu, hidup senangkan hati Engkau, tidak dukakan hati Engkau dan tidak dukakan hati sesama.
Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikianlah suara gembala pada hari ini, kiranya memberkati setiap kita umat Tuhan. Berikutnya mari kita bersama-sama kita mau saksikan video hari ulang tahun Tiberias Ministry ke-37 tahun. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Besar setiamu, Tuhan mengatakan kalau makan tubuhnya akan bangkit dari kiamat. Dan Tuhan berkata apa? Berkata kalau makan tubuhku, yaitu Anda nyatu demi Yesus. Yesus mengatakan apa? Bapa dengan aku satu. Tapi barang siapa makan tubuh Yesus, artinya apa? Yesus jatuh demi kita, Anda dan saya akan bangkit dari kiamat, terbang masuk kerajaan surga. Amin. Siapapun Anda yang ada di doa saya, Anda dan saya harus masuk kerajaan surga. Anda dan saya, keluarga kamu akan masuk kerajaan surga. Amin. besar setiamu, Allah Bapakku, besar anugerahmu, berlimpahlah kasih setiamu, tidak berubah. Besar setiamu kepadaku. Baik, puji nama Tuhan, kita mengucap syukur 22 Mei sebagai hari ulang tahun Tiberias Ministry ke-37 tahun. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus pada siang hari ini. Tanggal 22 Mei 1988 sampai dengan 22 Mei 2025 dengan visi dan misi mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke surga. Mari kita terus dukung dan doakan pelayanan Tiberias Ministry Gereja Tiberias Indonesia melalui sarana kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan di akhir zaman sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus pada siang hari ini. Kita akan diberkati firman Tuhan, kita satukan hati kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu pada siang hari ini. Kami telah memuji-Mu, kami telah menyembah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan hingga sampai hari ini kami ada semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Maka kami akan terima firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang membasuh setiap hidup kami. Biar firman-Mu membaharui hati kami. Biar firman-Mu yang membawa setiap kami untuk kami semakin hari semakin segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami sambut firman-Mu dengan hati penuh syukur. Sama-sama kita boleh katakan amin. Mari sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, sama-sama kita sambut firman Tuhan siang hari ini. Kau ku kagumi, kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini kami akui kasih Tuhan yang sanggup memulihkan setiap kami. Kasih-Mu tiada duanya, kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, terima kasih buat urapan-Mu, terima kasih buat hadirat-Mu yang kudus. Ketika Tuhan hadir, maka hadirat-Mu akan menarik setiap kami untuk datang semakin dekat dan melekat dengan pribadi-Mu yang ajaib. Kami rindu lewat khotbah di siang hari ini, pewahyuan nama Yesus semakin besar. Kami semakin mengenal betapa ajaib dan besar kuasa dan kasih Yesus kepada setiap kami yang percaya. Sehingga di tempat ini yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah kekuatan mengalir, bahkan segala intimidasi setan kuasa gelap dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah di tempat ini hanya Tuhan yang berbicara, bukan manusia. Segala roh intimidasi kami perintahkan mundur, pergi jauh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus, kita yang siap diberkati Tuhan dengan sorak-sorai bersama-sama kita katakan amin, amin. Tepuk tangan yuk sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Haleluya. Shalom Tiberias. Lebih semangat lagi, shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Amin. Siap diberkati Tuhan, amin. Kita buka yuk Alkitab kita, Injil Matius pasal ke-13 ayat 53 sampai 58.
Matius, Injil Matius pasal 14, 53 sampai 58. Yesus ditolak di Nazaret. Baik, kita baca bergantian. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pergi dari situ. 54. Ya. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Terus. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Terakhir. Haleluya. Bapak Ibu, kalau kita lihat di Alkitab, ada banyak tanggapan atau respon orang terhadap kebaikan bahkan kuasa yang Tuhan nyatakan kepada umat manusia di zaman itu. Ada sebagian orang, sebagian besar saya katakan bahwa ketika Yesus melayani, mereka percaya akan apa yang Yesus lakukan. Dan karena mereka percaya, maka mereka terima mujizat. Katakan amin Bapak Ibu. Amin. Cara Yesus berkhotbah itu beda dengan pengkhotbah-pengkhotbah yang lain di zaman itu. Itulah sebabnya mereka terkagum-kagum. Karena Yesus berkata-kata dengan hikmat. Bukan berkata-kata karena Yesus pandai berkhotbah. Bukan. Seringkali Yesus berkhotbah dengan bahasa yang sederhana, tapi semua orang ngerti. Amin Bapak Ibu. Dan semua orang diberkati. Dan setiap kali Yesus pelayanan berkhotbah menyampaikan firman, itu pasti disertai dengan tanda dan mujizat. Kita berdoa, panggilan Tuhan buat Bapak Ibu dan saya, panggilan Tuhan buat gerejanya adalah mengembalikan pelayanan Yesus. Pelayanan kuasa, katakan amin. Jadi Bapak Ibu dan saya sebagai gereja Tuhan, umat Tuhan, kita harus hidup di dalam kuasa. Yesus kemana melangkah, orang sakit sembuh loh Bapak Ibu. Bahkan ketika mereka semua buka hati, membangun iman, maka Alkitab berkata, semua yang sakit sembuh. Bayangkan, bukan hanya 90%, bukan 95%, semua. Jadi kalau ada 2.000 orang sakit saat itu, mau sakit apapun datang berjumpa Yesus, pasti sembuh. Bahkan orang terikat dengan kuasa kegelapan, sebanyak apapun setan, bahkan ada yang sampai ribuan roh jahat dalam satu orang. Tapi kalau berjumpa dengan raja di atas segala raja, setan harus keluar. Percayalah. Kuasa ini ada di dalam Bapak Ibu dan saya. Yang bilang amin cuma 2.000 orang ini. Saya ulang Bapak Ibu ya. Kuasa ini ada di dalam Bapak Ibu dan saya. Yang bilang amin tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang berjanji bahwa orang-orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Itu Tuhan bilang loh. Siapa orang percaya? Saya mau tanya, yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, angkat tangannya. Oh, sejauh mata memandang semua angkat tangan. Terimalah kuasa mengalir dalam hidup kita semua. Tepuk tangan buat Yesus. Bahkan dikatakan bahkan pekerjaan yang lebih besar. Jadi sebagaimana Yesus 2000 tahun yang lalu berjalan di atas muka bumi, berjalan dalam kuasa, berjalan dalam mujizat, membebaskan orang dari segala belenggu kuasa-kuasa kegelapan. Kuasa itu mengalir buat siapa yang percaya. Gitu. Jangan sampai kita keburu pulang ke surga, kuasa itu belum pernah kita pakai. Nyesel saudara. Menyesal. Sama seperti orang dikasih ATM. Di dalam ATM itu ada rekening uang yang jumlahnya tidak terbatas. Tapi hidupmu susah. Mau makan aja susah. Padahal kau punya ATM. Tinggal masuk mesin ATM. Berapapun yang kau perlukan ada di situ. Masalahnya gak pernah dipakai. Mau makan susah. Mau apa-apa susah. Tapi kau punya ATM sakti.
Yang kau perlukan ada di situ. Jangan sampai hidup kita di atas muka bumi banyak mengalami kekalahan, banyak mengalami penderitaan, sementara ada kuasa yang sifatnya tidak terbatas di dalam Bapak Ibu dan saya. Masalahnya kita nggak pernah pakai. Jadi saya rindu mulai hari ini aktifkan kuasa Tuhan yang besar itu agar hidup kita menjadi orang yang dahsyat dipakai Tuhan. Tepuk tangan dulu sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Tapi dari sekian banyak orang yang mempercayai Yesus, ya, ternyata ada sekelompok orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kadang saya berpikir, kok bisa ya? Kalau orang menolak saya nggak percaya karena saya manusia ya wajar, benar nggak? Suatu saat saudaraku, saya diundang oleh anaknya, bapaknya sakit. Bapaknya ini katanya orang hebat, pejabat lah. Sakit stroke, orang pinter. Saya datang, bukannya saya yang khotbahin dia yang khotbahin saya saudaraku. Dalam keadaan, dia merasa dia lebih tahu banyak firman daripada saya. Dan saya merasa dia nggak percaya dengan kuasa yang Tuhan kasih di dalam saya. Sampai saya pulang nggak doain dia. Terjadi nggak sesuatu? Enggak, saudaraku. Gitu. Jadi masalahnya adalah percaya atau tidak. Kalau minggu lalu di CP Central Park, saya lagi khotbah ketika altar call, datang ibu-ibu usia mungkin 50 tahun bawa orang tuanya. Oma-oma umur 75, 80 tahun. Dia bilang, Pak tolong doakan. Mama saya ini divonis dokter jantungnya bengkak. Dan harus pasang ring. Muka oma itu udah pucat, lemes, jalanannya harus dipegang. Saya dengar saudaraku secara medis ya, kalau jantung sempat bengkak itu nggak bisa mengecil lagi, nggak bisa normal. Jantung segini, ketika bengkak, ya segitu-gitu aja deh, nggak bisa, gitu lagi. Dan gara-gara bengkak ini harus pasang ring. Tadi pagi udah segar wajah omanya. Dia bilang, Pak puji Tuhan, periksa ke dokter. Jantung oma ini katanya sudah normal kembali. Bahkan sudah lancar, tidak perlu pasang ring. Ini iman yang sederhana. Kadang untuk meraih mujizat, kadang untuk mendapat jawaban doa, gak perlu punya iman yang ngejelimet, gak perlu. Cukup iman sederhana, iman seperti anak kecil yang percaya bahwa bapak dan mamanya akan menjaga dia dan memberi dia makan dan melindungi dia. Hanya seperti itu, gandengan sama mama bapaknya. Tuhan kadang mau kita punya iman yang sederhana. Katakan amin. Seringkali yang membuat kadang terlalu rumit apa? Pikiran kita. Aku percaya Tuhan sembuhkan aku. Tapi, itu dia. Aku percaya aku diberkati. Tapi mungkin gak ya? Aku percaya aku akan sembuh. Tapi tadi dokter bilang hasilnya makin parah. Sembuh gak ya? Aku percaya aku pasti punya anak. Tapi hasilnya katanya spermaku gak mungkin bisa punya anak. Kalau masih ada tapi. Jangan salahkan Tuhan kalau tidak pernah terjadi jawaban doa. Mulai hari ini belajar punya iman yang sederhana. Tapi iman yang menyentuh hati Tuhan. Katakan amin. Kita akan belajar dari orang-orang di kota Yesus. Kenapa mereka tidak terima mujizat. Coba lihat ayat 53. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Yesus pergi Bapak Ibu. Dari tempat di mana Yesus menceritakan perumpamaan. 54 dikatakan. Setibanya di tempat asalnya. Katakan tempat asal. Tempat asal ini tempat di mana Yesus dilahirkan, ya kan? Ya kan, tempat di mana Yesus bertumbuh dewasa di Nazaret. Yesus bertumbuh dewasa. Ya. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar tuh orang-orang banyak di situ. Di mana Bapak Ibu? Di rumah ibadat. Jadi Yesus datang ke kampung, ke tempat atau kota di mana Yesus bertumbuh besar. Dia masuk ke rumah ibadat, sama seperti saya nih. And then he's preaching. Dia berkhotbah. Artinya ketika Yesus khotbah, orang yang datang ke rumah ibadat kenal Yesus nggak? Hello, kenal Yesus nggak? Kenal. Di zaman itu pasti dengan tetangga saling kenal. Saya ingat tahun 80 saya pindah ke Cilincing, saudaraku, Tanjung Priuk. Itu kalau keluarga saya cari rumah saya, di tempat saya tinggal di Cilincing itu orang radius berapa kilometer kita saling kenal. Dulu kan belum ada map, benar gak? Dulu Bapak Ibu pernah punya pengalaman gak cari alamat keluarga nyasar-nyasar? Nanya bisa 20 kali. Tanya tukang beca,
tanya tukang ojek, tanya tukang jual rokok. Pokoknya tanya banyak orang baru ketemu. Kalau sekarang kan enak ada map, ya kan? Kalau dulu Bapak Ibu kecelincing tanya mau ke rumah saya, tinggal tanya rumah Bapak Sitorus yang bewokan. Oh pasti ketemu tuh. Oh Bapak Sitorus yang bewokan tuh. Begini kiri kanan ujung. Ah itu dia rumahnya. Nah saya percaya di zaman Yesus saat itu, ketika Yesus sedang berkhotbah nih Bapak Ibu, bayangkan ya. Yesus khotbah, semua orang tahu siapa Yesus. Ada yang bilang itu teman main saya. Mungkin bapak-bapak bilang, dulu tuh teman main anak saya. Suka datang ke rumah makan bareng sama anak saya di rumah. Saya kasih makan. Dan lihat nih Bapak Ibu. Setibanya di tempat asalnya Yesus mengajar orang-orang di situ. Di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu? Dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat. Jadi orang yang mendengarkan Yesus berkhotbah, mereka takjub, katakan takjub. Takjub mungkin berkata, wow keren banget. Perkataan ini penuh hikmat. Kami belum pernah dengar pengkhotbah yang khotbahnya seperti ini. Udah banyak kami dengar khotbah di Bait Allah. Orang-orang Farisi, ya, ahli Taurat. Tapi nggak ada yang seperti dia. Perkataan dia itu ngejelep masuk di sini. Kami tersentuh. Dan wow luar biasa karena apa? Ketika dia khotbah, ada orang sakit langsung disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi ternyata Bapak Ibu, datang ke gereja, bahkan kita wow sama perbuatan Tuhan kepada orang lain, gak cukup. Jangan sampai kita rajin ke gereja, kiri kanan kita terima mujizat, tapi kita tidak menerima apa-apa. Katakan amin. Amin. Kenapa orang-orang ini Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan? Yes, ini rumah Tuhan loh. Bahkan yang khotbah di depan mereka bukan pendeta biasa ini. Yang khotbah di hadapan mereka, ini raja di atas segala raja. Yesus Tuhan. Bukan pendeta sembarangan ini. Yang punya kuasa. Yang sanggup bangkitkan orang mati. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Tapi lihat. Ketika mereka bilang, wow. Ini istilahnya seperti orang, aku percaya. Tapi, ini dia. Tapinya apa? Mereka bilang gini. 55, bukankah ia ini anak tukang kayu? Nah itu dia. Jadi ternyata, status Yesus sebagai anak tukang kayu, dia jadi masalah buat mereka. Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Ya kalau benar kenapa gitu sebenarnya? Benar gak? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada beserta kita? Jadi dari mana diperolehnya semua itu? Nah mereka mulai mempertanyakan, wow keren ya, terjadi mujizat, khotbahnya luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, itu dari mana dia dapat kuasa itu? Kita kan tahu dia anak tukang kayu. Kita tahu bapak mamanya, kita tahu saudara-saudaranya. Nah ini sama seperti gambaran orang Kristen datang ke gereja. Dengan pergumulan dia, bahkan dia percaya aku disembuhkan Tuhan. Tapi itu dia. Aku percaya aku diberkati, aku percaya aku dipulihkan. Tapi banyak tapinya. Saya rindu di tempat ini, apapun doa Bapak Ibu Tuhan kabulkan. Percayalah saudaraku. Kerinduan Bapak Ibu untuk doamu dijawab. Kerinduan Tuhan untuk menjawab doa kita lebih besar dari kerinduan kita. Dia pengen, ayo anakku, come on, ayo percaya dong. Kalau Yesus bisa digambarkan tuh seperti itu. Ayo anakku jangan ragu, ayo jemaatku, Tiberias Betos, ayo come, jangan ragu. Percaya, aku sanggup melakukan. Aku mengasihi kalian. Bagiku gak ada yang mustahil. Aku udah mati bagi kalian di atas kayu salib. Semua sudah kubayar lunas, tinggal percaya. Itu dia. Dan lihat karena ketidakpercayaan mereka pada ayat ke-57 saudaraku. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Nah ini dia. Akhirnya mereka kecewa. Dan ujung-ujungnya menolak Tuhan. Saya mau katakan, hati-hati dengan roh kekecewaan. Setan seringkali memakai roh kekecewaan untuk membuat Bapak Ibu ujung-ujungnya meninggalkan Tuhan.
Makanya jangan kaget kalau di luar sana, mungkin di pekerjaanmu, mungkin di rumah tangga, mungkin dimanapun Bapak Ibu berada, setan akan pakai banyak orang untuk menyakitimu dan membuat engkau untuk kecewa. Dan karena kita kecewa, kita mulai komplain, Tuhan kok kenapa orang jahat begitu? Tuhan izinkan datang melukai hatiku Tuhan. Tolong Tuhan, udah kemarin disakiti sama dia, datang lagi orang jahat melukai hatiku. Aduh, perkataannya pedes banget Tuhan. Pepidis doe, dia pe perkataan. Aduh Tuhan, aku dikhianati Tuhan, aku udah setia. Kok ada orang model begini ya Tuhan? Aku sudah serahkan cintaku, kasihku kepada dia. Dia mengkhianati Tuhan. Tuhan, aku udah percaya ini orang jadi rekan bisnis Tuhan. Semua danaku ku kasih. Dia bawa kabur semua. Gimana? Coba. Setan seringkali kirim orang-orang jahat untuk melukai hati kita. Supaya apa? Kita kecewa. Ujung-ujungnya kecewa kalau nggak segera dibereskan. Apa Bapak Ibu? Kita marah sama Tuhan. Ujung-ujungnya meninggalkan Tuhan. Karena itu mulai hari ini saudaraku, apapun yang terjadi, separah apapun orang perlakukan engkau dengan tidak adil, saya mau katakan lepaskan pengampunan. Kurang mantap bilang aminnya. Ini khotbah pendeta terlalu berat. Mengampuni. Gak segampang itu Pak Pendeta. Ya emang harusnya segampang itu. Seringkali yang membuat berat karena kita tidak mau taat sama Tuhan. Saya sering mengatakan begini, kalau kita mengampuni, perhatikan, khususnya bagi Bapak Ibu yang masih marah, dendam, kecewa sama orang. Kalau kita mengampuni, sebenarnya kita sedang melepaskan seseorang dari penjara. Dan orang itu adalah diri kita sendiri. Jadi selama kita kepahitan, kita memenjarakan diri kita. Mungkin fisik kita, that's okay, aman-aman saja. Bisa ke gereja, bisa ke mall, bisa ke pekerjaan, bisa kemana saja. Tapi rohmu terpenjara saudaraku. Makanya itu seringkali kalau orang lagi kepahitan sulit berdoa. Benar atau benar? Hah? Betul atau betul? Coba Bapak Ibu lagi kepahitan, lagi dendam sama orang, doa sama Tuhan, nyembah Tuhan. Oh rasanya penyembahanmu nyangkut di plafon saudaraku. Kayaknya gak nyampe di telinga Tuhan. Gitu. Jadi lepaskan pengampunan. Jangan izinkan setan menyerang, menteror kita. Ujung-ujungnya kita kecewa dan ujung-ujungnya apa? Menolak Tuhan. Dan gara-gara menolak Tuhan, apa yang terjadi kepada orang di Nazaret ini? Pada ayat yang ke-57 dikatakan, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Gara-gara nggak percaya, mujizatnya sedikit. Padahal itu tempat di mana Yesus bertumbuh. Artinya semua orang kenal Yesus. Tapi di kota lain, orang nggak tahu asal usul Yesus. Mereka hanya percaya perkataan Tuhan ya dan amin. Alkitab sering berkata, maka semua yang sakit sembuh saudaraku. Masalahnya percaya atau enggak. Amin Bapak Ibu. Mujizat sedikit bukan salah Yesus, salah orang itu nggak percaya. Saya percaya di tempat ini, Tuhan mau beri kita mujizat setiap hari. Bilang amin yang percaya. Amin. Tuhan mau Bapak Ibu menikmati mujizat setiap hari. Dan mujizat itu gak harus yang fenomenal doang. Gak harus kanker stadium 4 sembuh, jantung bocor sembuh, orang cuci darah ginjalnya pulih. Bisa-bisa, gak ada yang mustahil saudaraku. Gak ada yang mustahil. Sama seperti Oma yang tadi saya saksikan, jantungnya bengkak, jantungnya sudah ada ring. Baru sekali didoakan, minggu depan kembali tadi pagi saudaraku. Omanya dengan sukacita, mukanya udah seger, tos-tosan lagi sama saya. Tuk. Jantungnya sudah pulih, bahkan penyumbatan sudah tidak ada lagi saudaraku. Siapa yang bisa lakukan itu? Nggak ada yang lain, manusia tidak mungkin. Tapi Yesus dapat lakukan semua itu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Nah, ayat terakhir, Matius pasal 10 ayat 41. Matius 10 ayat 41. Matius 10 41 saya bacakan. Perhatikan, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi,
ia akan menerima apa? Upah nabi. Barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Apa maksud ayat ini? Tuhan bilang gini, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Kalau kita menghormati orang itu, menghormati utusan Tuhan sesuai dengan panggilannya, maka apapun yang ada di dalam dia yang Tuhan berikan, mungkin urapan kuasa kesembuhan, urapan mengusir setan, urapan membuat orang diberkati, apapun yang Tuhan percayakan dalam hamba Tuhan itu akan kita terima ketika kita menyambut dia sebagai hamba Tuhan. Katakan amin. Gitu. Makanya ketika saya pernah datang ke orang yang katanya orang hebat, saya datang, saya mau khotbah, justru dia khotbah saya. Saya nggak masalah, tapi saya bisa lihat dari raut wajahnya, dia tidak percaya dengan apa yang akan saya sampaikan dari Tuhan untuk dia. Makanya tidak terjadi mujizat. Kami teramat banyak melihat banyak mujizat terjadi, saudaraku, ketika orang buka hati dan percaya. Tidak melihat siapa saya, tidak melihat saya dari siapa, dari keluarga siapa, bapak saya siapa, mama saya siapa, saya besar di mana. Yang mereka lihat hanya satu pribadi, Yesus Kristus. Karena itu datang ke tempat ini, pastikan kerinduan Bapak Ibu satu, untuk berjumpa dengan pribadi Yesus. Karena orang kalau berjumpa dengan Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Gak akan pernah. Jadi mengapa mereka tidak menerima mujizat cuma sedikit? Karena mereka menyambut Yesus bukan sebagai Tuhan. Mereka menyambut Yesus sebagai anak tukang kayu. Makanya gak dapat apa-apa. Kalau mereka menyambut Yesus sebagai Tuhan, saya percaya di Nazaret itu akan banyak mujizat. Pastikan hari ini sambut Yesus sebagai Tuhan. Sambut Yesus di dalam ibadah ini sebagai Raja yang berkuasa. Amin Bapak Ibu. Mereka kecewa karena apa? Biasanya mereka sudah terbiasa lihat Yesus. Sudah terbiasa melihat Yesus dari kecil, bertumbuh, melihat Yesus lari, kejar-kejaran dengan teman-temannya. Terbiasa. Nah, pastikan kita ke gereja bukan karena kebiasaan. Bukan karena sudah tradisi orang Kristen harus ke gereja. No. Di luar banyak orang ke gereja. Kenapa? Ya kita orang Kristen harus ke gereja lah. Masa gak ke gereja? Malulah sama tetangga. Tuhan bilang begini, orang yang haus dan lapar akan kebenaran mereka akan dipuaskan. Pertanyaannya, Bapak Ibu datang ke tempat ini haus gak akan Tuhan? Berdebar gak hatimu mau ketemu Yesus dalam pujian penyembahan, dalam khotbah, dalam perjamuan, dalam pengurapan dengan minyak? Ada rasa yang berdebar gak gitu? Kalau Bapak Ibu pernah dehidrasi, Bapak Ibu pasti mengerti cerita saya. Orang kalau dehidrasi, berjam-jam mengeluarkan keringat yang banyak dan kemudian dia nggak minum-minum sampai keliengan, saudaraku. Air ini bagi dia seperti berlian. Ada air, ada berlian yang dia ambil air, saudara. Percaya deh, percayalah. Orang kalau dehidrasi, saya bisa cerita begini karena saya pernah mengalami itu. Kita kalau lagi dehidrasi, maunya air, hausnya luar biasa, dikasih sesuatu yang mungkin berharga, kita akan berkata, no, saya nggak mau itu, saya hanya mau air. Nah sama di tempat ini. Bapak Ibu dalam tanda kutip rohmu dehidrasi nggak akan hadirat Tuhan. Kalau roh kita tidak haus akan Tuhan, sudah terlalu kenyang dengan apa yang dunia kasih, air ini biasa-biasa saja buat kita. Makanya itu segelas air ini di luar hanya 500 perak. Tapi kalau di padang gurun tempat di mana hampir tidak ada air, 1 miliar orang bayar ini. Percaya? 1 miliar orang bisa bayar. Karena kalau nggak minum segelas bisa mati dia di situ. Pertanyaannya, Bapak Ibu datang ke tempat ini benar-benar rindu nggak terima air surga itu? Katakan amin. Pastikan Bapak Ibu hari ini tidak kenyang dengan apa yang dunia kasih. Kalau mungkin Bapak Ibu hari ini datang ke gereja biasa-biasa aja rasanya, bahkan buru-buru, pendeta khotbahnya lama banget. Saya mau katakan, buru-buru minta ampun sama Tuhan. Dan bilang, Tuhan, biarlah hatiku haus lapar akan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Gitu.
Pastikan hari ini Bapak Ibu mengalami perjumpaan dengan Dia. Pastikan hari ini, mulai hari ini, setiap hari ada mujizat dalam kehidupan kita. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Bapak, terima kasih Engkau baik, Kau ajaib, Kau luar biasa. Siang hari ini kami rindu untuk membawakan persembahan kami. Kuduskan, berkati setiap rupiah, pakai untuk memuliakan nama-Mu. Berkati setiap usaha pekerjaan anak Tuhan di tempat ini. Dan ajar kami memberi dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, gereja Tuhan yang siap memberkati pelayanan di tempat ini. Yuk semua sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Perbuatanmu dalam hidupku membuatku terkagum padamu. Kau berikan hidupmu untuk hapus dosaku. Begitu besar kasih-Mu padaku, tak terukur kata dan tak ternilai harta. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun Kau lepaskan genggaman tangan-Mu, Kau jaga langkahku tetap di jalan-Mu, sampai ku terima semua janji-janji-Mu. Ku kagum padamu. Kami ucapkan terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita terlebih lagi untuk terima yang terbaik. Sambil kita boleh bangkit berdiri, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Bersama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Mari saudaraku dengan iman, yuk sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku hari ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Yuk bangkitkan iman, sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku, keluarga yang kudus, kami menolak perzinahan, percabulan, kami menolak poligami, poliandri, kami menolak perceraian, mulut diurapi, penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah domba Allah, kami menjadi warga surga, punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mulai siang ini, dari ujung rambut sampai telapak kaki, sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor,
tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan, tekanan darahku normal, jantung sehat, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit lever, ginjal sehat, tidak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Doa, saudaraku, sebutkan sakit. Bersama-sama sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun, artinya tidur pun diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, artinya kami mulia, terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru, artinya kami tidak gagal. Pekerjaanku diberkati Tuhan, berhasil. Hari ini Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Di nama Tuhan Yesus Kristus, bagi jemaat Tuhan yang telah menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, mari sejenak kita naikkan doa-doa setiap kita, setiap kerinduan kita, naikkan ucapan syukur atas tubuh dan darah Tuhan Yesus yang telah tercurah bagi setiap kita. Haleluya. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu dari surga, jamah setiap tetes minyak yang di tangan kami, agar minyak ini menjadi api yang menyatakan kemuliaan, sehingga segala yang sakit terima minyak ini pasti disembuhkan Tuhan. Yang lemah memperoleh kekuatan yang baru. Bahkan segala serangan kuasa kegelapan dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Inilah minyak-Mu yang kudus. Inilah minyak-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tundukkan kepala kita, saudaraku. Ambil saat teduh sejenak sama Tuhan Yesus. Nikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Coba kita koreksi diri kita. Kira-kira apa yang sering menjadi penghalang mujizat terjadi buat Bapak Ibu? Kalau ternyata ada ketidakpercayaan, bahkan ada kekecewaan demi kekecewaan, mulai hari ini berdamai dengan Tuhan. Lepaskan pengampunan kepada siapapun orang-orang yang pernah menyakiti. Jangan beri pijakan kepada setan menyerang kita lebih jauh. Kekecewaan adalah roh yang sangat berbahaya. Pastikan kau bebas dari kepahitan, kau bebas dari kekecewaan, kau tidak dendam, kau tidak marah. Hatimu lega di hadapan Tuhan. Hatimu tenang, teduh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ku muliakan nama-Mu, Yesus, mulia nama-Mu, Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Yesus, haleluya, nama-Mu Tuhan, besar dan layak dipuji. Ku agungkan,
tangan kita, fokus sama Tuhan, katakan ku mulia. Panggil namanya. Thank you Jesus. Berikan tepuk tangan kita yang paling meriah buat dia. Oh, lebih lagi saudaraku, tepuk tangan. Katakan terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Oh Jesus. Satu hal yang kami tahu, hanya Tuhan yang bisa puaskan hati kami. Kau sangat mengasihi kami Tuhan, lebih dari apa yang sanggup kami pikirkan. Thank you Jesus, Kau mati bagi kami. Kau serahkan nyawamu, tubuhmu hancur, darahmu tercurah supaya kami semua diselamatkan. Kami anakmu Tuhan. Kami anakmu Tuhan. Bapak Ibu, naikkan doamu. Terima kasih sama Tuhan. Percaya hari ini yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Kami doa terus buat pelayanan Tiberias semakin luar biasa dipakai Tuhan. Berkati gerejamu di akhir zaman ini, memenangkan begitu banyak jiwa berbondong-bondong menjadi anak kerajaan surga. Kami doa berkati pelayanan Ibu Gembala Sidang kami, beri kesehatan bersama anak cucu menantu mereka terpelihara sempurna, diberkati Tuhan dengan kekuatan kesehatan dan umur yang panjang. Buat teman-teman yang pelayanan, para WL, singer, imam-imam Lewi, pemain musik, bahkan juga choir, kolektan, usher, guru sekolah minggu, soundman di tempat ini diberkati berkelimpahan. Koordinator di tempat ini diberkati berkelimpahan. Tuhan berikan kesehatan, apapun yang menjadi jerih payah mereka tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau kami akan pulang, kami percaya malaikat-Mu menjaga melindungi kami. Terpujilah nama-Mu. Saudaraku, angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh hidup kita mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus kita datang kedua kali. Jemput kita semua di awan-awan yang meramai. Yang bangga jadi anak Tuhan Yesus, yuk semua sama-sama kita katakan amin, amin. Kau Allah